warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Diki Rama Putra pada mata kuliah Akuntansi, Koperasi, dan UMKM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sisa hasil usaha yang kita singkat dengan SHU dan dana-dana. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu SHU. SHU itu sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha merupakan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Nah, di sini SHU itu dibagikan nanti kepada anggotanya. Nah, sebelum saya jelaskan, SHU yang telah dikurangi beban usaha akan dibagikan kepada para anggotanya. Lalu, yang penerima SHU itu anggota koperasi itu sendiri. Nah, di sini anggota koperasi memperoleh SHU sesuai dengan perimbangan jasanya masing-masing. Lalu, penerima SHU itu ada lagi jasa anggota koperasi. Jasa anggota koperasi itu diukur berdasarkan jumlah kontribusi dan jumlah modal dari masing-masing anggota terhadap pembentukan SHU. Nah, itulah penjelasan singkat tentang SHU. Kemudian, saya akan juga menjelaskan ukuran kontribusi anggota koperasi. Yaitu pertama, jumlah transaksi anggota dengan koperasi selama periode tertentu. Yang kedua, saldo modal anggota dalam koperasi yang terwujud dalam simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, selanjutnya SHU itu harus dirincikan menjadi SHU yang diperoleh dari transaksi dengan anggota dan SHU yang berasal dari non-anggota. Sebagian SHU akan dikembalikan kepada anggota sebanding dengan jasa yang diberikan. Sebagian SHU lagi akan dialokasikan ke berbagai dana yang dimiliki oleh koperasi serta cadangan. Nah, di sini objek alokasi SHU ada 7. Jadi dana SHU itu nanti sebelum dibagikan akan dikeluarkan menjadi 7 alokasi. Yang pertama ada dana anggota, yang kedua cadangan koperasi, ketiga dana pengurus, keempat dana pegawai, kelima dana pendidikan koperasi, keenam dana pembangunan daerah kerja, 7 dana sosial. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang alokasi SHU tadi. Yang pertama SHU untuk anggota. Dana anggota namanya. Nah, di sini sebagian SHU akan dikembalikan kepada anggota atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada koperasi. Jasa yang diberikan kepada koperasi dibagi menjadi beberapa macam juga. Yang pertama jasa modal. Yang kedua ada jasa penjualan. Yang ketiga jasa pembelian. Yang keempat bunga simpanan sukarela. Nah, selanjutnya ada namanya cadangan koperasi. Cadangan koperasi di sini maksudnya akumulasi sisa hasil usaha koperasi yang disisihkan untuk koperasi dan akan digunakan sebagai cadangan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi di masa akan datang. Selain dapat juga dana cadangan juga dapat digunakan untuk pengembangan usaha. Cadangan koperasi bukan milik anggota sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota. Jadi di sini dana cadangan itu tidak akan dibagikan kepada anggota, tapi digunakan untuk menutup kerugian dan juga untuk pengembangan usaha dari koperasi tersebut. Selanjutnya ada dana-dana. Maksud dana-dana sini itu bagian dari SHU koperasi yang oleh undang-undang harus disisihkan untuk berbagai keperluan atau kegunaan seperti dana pengurus, dana pegawai, dana pendidikan, dana pembangunan daerah kerja, dan dana sosial. Pertama saya bahas dana pengurus. Dana pengurus yaitu bonus yang diberikan kepada pengurus karena telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengelola koperasi. Sebelum dana ini dibagikan, dana pengurus merupakan utang koperasi kepada pengurus. Ada namanya
Selanjutnya ada namanya dana pegawai. Dana pegawai itu bonus yang diberikan kepada pegawai berdasarkan yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menjalankan aktivitas koperasi sehari-hari. Sebelum dana ini dibagikan, dana pegawai merupakan utang koperasi kepada pegawai. Nah, di sini dana pegawai ini sama mengeluarkan gaji pegawai koperasi tersebut. Selanjutnya ada namanya dana pendidikan. Dana pendidikan di sini berasal dari SHU yang dialokasikan koperasi untuk meningkatkan pendidikan anggota, pengurus koperasi, pegawai koperasi, atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu menerima bantuan dana pendidikan. Jadi di sini dana pendidikan ini tidak hanya anggota koperasi saja, tapi pihak-pihak lain yang diperlukan untuk menerima bantuan. Contohnya di sini ada pengurus, ada pegawai, atau anggota yang lainnya. Selanjutnya dana pembangunan daerah kerja. Maksudnya di sini yaitu dana yang dialokasikan untuk memberikan sumbangan pembangunan di wilayah koperasi tempat beroperasinya. Nah, di sini dana ini merupakan kewajiban koperasi kepada masyarakat. Nah, selanjutnya dana sosial. Dana sosial dialokasikan untuk berbagai kegiatan sosial di lokasi koperasi seperti contohnya koperasi melaksanakan kegiatan bakti sosial kepada panti asuhan, maka dana yang diambilkan dari dana sosial. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu metode pembagian dari SHU itu. Secara umum, sisa hasil usaha yang diperoleh oleh koperasi selama satu periode harus dibagikan kepada para anggotanya. Tetapi SHU tersebut tidak dibagikan semuanya kepada anggotanya. SHU harus dialokasikan ke beberapa pos yang telah dianggarkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari koperasi tersebut. Pasal 5 ayat 1C Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha-usaha masing-masing dari anggota koperasi. Ini tidak berarti hak anggota atas SHU akan berbeda satu dengan lainnya, tergantung pada tingkat kontribusinya dalam usaha koperasi tersebut. Nah, sementara itu dalam pasal 5 ayat 1D disebutkan bahwa pemberian balas jasa terhadap modal diberikan secara terbatas. Nah, dalam pasal 45 ayat 2 undang-undang yang sama juga disebutkan bahwa SHU setelah dikurangi dengan dana cadangan akan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota kepada koperasinya, serta digunakan untuk keperluan pendidikan koperasi dan keperluan lain koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Berdasarkan berbagai peraturan yang telah dibacakan tadi, pembagian SHU kepada anggota dapat dilakukan dengan pola dasar sebagai berikut. Yang pertama, menentukan objek distribusi SHU dan besarnya proporsi untuk masing-masing bagian yang akan memperoleh alokasi SHU seperti ada dana cadangan, kedua dana anggota, dana pengurus, dana pegawai, dana pendidikan, dana sosial, dan dana pembangunan tempat kerja. Nah, selanjutnya pembagian yang kedua yaitu menentukan besar proporsi SHU untuk anggota atau dana anggota berdasarkan dua komponen. Yang pertama, ada namanya jasa transaksi. Ada namanya yang kedua jasa modal. Nah, alokasi SHU ke anggota berdasarkan kategori jasa transaksi dengan rumus dasar sebagai berikut. Untuk SHU jasa transaksi sama dengan bagian SHU atau jasa transaksi per dengan total transaksi anggota. Selanjutnya, SHU jasa modal. Untuk mencarinya, bagian SHU atas jasa modal dibagi dengan total modal anggota. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kasus dari koperasi sayunan
Koperasi Sayunan adalah koperasi konsumen yang beralokasi di Tasikmalaya yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari kepada anggota dan masyarakat sekitar yang bukan anggota koperasi. Pada bulan Januari 2012, staf akuntansi koperasi menyajikan data berkaitan dengan aktivitas usaha koperasi pada tahun 2011. Yang pertama di sini penjualan kepada anggota 850 juta, penjualan kepada non-anggota 315 juta, SHU dari anggota koperasi 123 juta, SHU dari non-anggota koperasi 57 juta. Anggaran dasar koperasi menetapkan pembagian sisa hasil usaha koperasi tersebut sebagai berikut. Nah, di sini ada pembagiannya. Yang pertama dana anggota 50%, yang mana terbagi dua. Ada pula nanti yang pertama yaitu jasa modal 40%, jasa penjualan 60%. Cadangan koperasi 10%, dana pengurus 10%, dana pegawai 10%, dana pendidikan 10%, dana pembangunan kerja 5%, dana sosial 5%. Jadi total seluruhnya 100%. Nah, di sini Koperasi Sayunan memiliki 300 orang anggota koperasi. Setiap anggota menyetorkan simpanan wajib atau simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan simpan wajibnya Rp25.000 per bulannya. Sampai akhir Desember 2011, total simpan wajib dari anggota yaitu Rp70 juta. Sedangkan di sini perintahnya sebagai contoh ditampilkan pada kartu simpanan anggota Pak Abdul dan Bu Neni sebagai berikut. Nah, di sini kartu simpanan anggota. Yang pertama Pak Abdul. Pada Pak Abdul dia dimulai di sini dari bulan Juli. Juli Pak Abdul memberikan simpanan pokok Rp100.000. Lalu pada bulan Agustus sampai bulan Desember Pak Abdul memberikan simpanan wajibnya Rp25.000 per bulan. Jadi sampai akhir tahun total simpanan Pak Abdul dari simpanan pokok ditambah simpanan wajib yaitu Rp225.000. Selanjutnya ada kartu simpanan anggota dari Bu Neni. Bu Neni di sini dia mulai dari bulan Maret. Nah, di bulan Maret dia wajib memberikan simpanan pokok pertama jadi anggota koperasi yaitu Rp100.000. Selanjutnya dari bulan April sampai Desember, Bu Neni membayarkan simpanan wajib yaitu Rp25.000 per bulannya. Nah, di sini dari bulan Maret sampai Desember total dari simpanan pokok ditambah simpanan wajib dari Ibu Neni yaitu Rp325.000. Selama tahun 2011, Pak Abdul telah melakukan pembelian transaksi pada koperasi Sayunan sebesar Rp1.825.000. Sedangkan Ibu Neni telah melakukan transaksi pembelian pada koperasi Sayunan sebesar Rp1.050.000. SHU total yang diperoleh koperasi Sayunan pada tahun 2011 adalah yang pertama SHU dari anggota tadi 123 juta ditambah dengan SHU dari non anggota yaitu Rp57 juta. Jadi total kedua SHU antara anggota dan non anggota yaitu Rp180 juta. Nah, di sini maka besar masing-masing dana yang dialokasikan. Yang pertama tadi ada dana anggota 50% kita kali dengan 180 juta yaitu Rp90 juta. Nah, selanjutnya dari pembagian anggota itu ada dua nih, jasa modal sama jasa penjualan. Nah, di sini jasa modal itu 40%. 40% kita tidak kalikan lagi dengan 180 juta, tapi kita kalikan dengan 50% kali 180 dapatnya 90 juta. Berarti kita kalikan dengan 90 juta rupiah. 40% dikali dengan 90 juta rupiah maka dapatnya 36 juta rupiah. Sedangkan jasa penjualan tadi 60%. Kita letakkan pada debit yaitu 60% kita kali dengan 90 juta rupiah bukan 180 lagi. Jadi di sini dapatnya 54 juta rupiah. Nah, selanjutnya cadangan koperasi tadi dia 10%.
Nah, di sini baru kita kalikan dengan 180 juta rupiah. 100% dikali dengan 180 juta rupiah, maka dapatnya 18 juta rupiah. Selanjutnya, dana pengurus 10% sama dengan cadangan operasi. Maka di sini dia akan dapat 18 juta rupiah. Dana pegawai juga gitu 10% akan dapat 18 juta rupiah. Dana pendidikan juga 10% dikeluarkan, maka dapat di sini 18 juta rupiah. Sedangkan tadi ada dana pembangunan sama dana sosial sama-sama 5%. Nah, di sini 5% kita kali dengan 180 juta rupiah, maka dana pembangunan kerja dengan sosial maka sama-sama dapat 9 juta rupiah. Jadi total keseluruhannya yaitu 180 juta rupiah. Berdasarkan tabel pengumuman bagian SAU di atas, maka staf akuntansi koperasi harus membuatkan ayat jurnal sebagai berikut. Januari 2012, sisa hasil usaha yaitu 180 juta rupiah. Nah, di sini dana untuk anggota 90 juta rupiah, cadangan koperasi 18, dana pengurus 18 juta rupiah, dana pegawai 18 juta rupiah, dana pendidikan koperasi 18 juta rupiah, dana pembangunan daerah kerja 9 juta, dana sosial 9 juta. Di sini dana anggota sebesar 90 juta rupiah di atas harus dibagikan untuk setiap anggota koperasi sesuai dengan besar masing-masing kontribusi koperasinya. Itu di sini tadi kita contohkan hanya dua saja. Yang pertama ada Pak Abdul sama Ibu Neni. Nah, jadi di sini dana yang kita bagikan itu hanya dana anggota saja. Selebihnya tidak, karena dana selebihnya itu akan disimpan kepada koperasi untuk menjalankan aktivitas di tahun yang akan datang. Di sini pertama kita cari besar SHU yang diterima Pak Abdul. Tadi rumusnya saya sudah jelaskan. Nah, sebelumnya kita harus hitung dulu terlebih dahulu total modal koperasi, jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib akhir periode akuntansinya. Nah, di sini besar total modalnya simpanan pokok tambah simpanan wajib pada 2011 tadi ada 70 juta rupiah. Jasa modal total tadi yaitu 36 juta rupiah. Jadi di sini kalau kita buatkan tabel alokasi SAU-nya, nah, di sini ada juga tadi namanya dana penjualan 850 juta rupiah. Ada juga transaksi penjualan yaitu 54 juta rupiah. Yang pertama kita akan cari terlebih dahulu SHU yang diterima oleh Pak Abdul. Pertama, Pak Abdul sebagai jasa anggota. Modal anggota dibagi dengan total anggota dikali dengan jasa modal total. Dari sini tadi total semuanya dari simpanan pokok sama simpanan wajib Pak Abdul yaitu Rp225.000 per dengan 70 juta rupiah. Lalu kita kali dengan 36 juta rupiah. Maka hasilnya yang didapatkan Pak Abdul itu di akhir tahun itu Rp115.714,285. Selanjutnya, jasa penjualan anggota. Di sini rumusnya transaksi anggota per total anggota dikali dengan jasa penjualan total. Nah, di sini Rp1.825.000 kita bagi dengan Rp850.000 kita kali dengan Rp54 juta. Maka yang dapatkan Pak Abdul yaitu Rp115.941,17. Nah, di sini jadi total SHU yang diterima Pak Abdul pada akhir tahun yaitu kita jumlahkan keduanya. Rp115.714,28 ditambah dengan Rp115.941,17, maka hasil yang didapatkan Pak Abdul pada akhir periode yaitu sebesar Rp231.700.
Nah, itulah total yang didapatkan Pak Abdul selama 1 tahun jadi anggota koperasi. Selanjutnya SHU yang diterima Bu Neni, rumusnya masih sama dengan tadi, modal total anggota dikali dengan jasa modal total untuk mencari jasa modal anggota. Nah, di sini totalnya untuk Ibu Neni Rp167.142,85. Selanjutnya, untuk jasa penjualan anggota, transaksi anggota per total transaksi anggota dikali dengan jasa penjualan anggota yang mana 1.050.000 kita bagi dengan 850 juta dikali dengan 54 juta maka dapatnya 115.940,17 rupiah. Nah, total yang diterima Ibu Neni selama 1 tahun dari SHU-nya yaitu sebesar Rp233.850. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaan SHU yang diterima Pak Abdul dengan SHU yang diterima Bu Neni. Nah, dari perbandingan dua ini dapat kita lihat bahwa SHU yang diterima Bu Neni lebih banyak daripada SHU yang diterima oleh Pak Abdul. Kenapa? Karena Ibu Neni lebih berkontribusi terhadap koperasi. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan. Jadi SHU yang diterima Pak Abdul Rp231.700 dan SHU yang diterima Bu Neni Rp233.850. Jika SHU ini dibagikan dalam bentuk uang tunai, maka jurnalnya harus dibuat koperasi sebagai berikut. Nah, di sini dana anggota Pak Abdul kita ambil dari kas kita taruh di kredit yaitu 231.700. Lalu kita buat kasnya kita tulis di kredit yaitu 231.700. Sedangkan untuk Bu Neni untuk di debitnya untuk dananya sebagai anggota yaitu 233.850 kita buat di debit. Lalu kasnya kita buat juga karena kita mengeluarkan uang kita letakkan di kredit yaitu Rp233.850. Nah, di sini seandainya Pak Abdul tidak menerima SHU secara tunai, maka di sini Pak Abdul bisa menjadikan SHU itu sebagai simpanan sukarela. Nah, bisa di sini kita buatkan ayat jurnalnya yaitu dana anggota dari Pak Abdul 231.700 kita buat di debit. Lalu kita masukkan di kreditnya simpanan sukarela Pak Abdul yaitu 231.700. Dari penjelasan untuk kasus di atas terlihat bahwa pembagian SHU setiap anggota dapat dilakukan dengan adil sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti yang pertama, koperasi harus memiliki catatan nilai penjualan atau transaksi total kepada anggota maupun kepada non-anggota. Nah, nilai penjualan transaksi di sini total kepada anggota merupakan pembagi dasar ketika menghitung jasa transaksi penjualan setiap anggota. Yang kedua, koperasi harus memiliki catatan nilai penjualan transaksi kepada masing-masing anggota. Nah, catatan transaksi per anggota itu dapat berupa kartu transaksi dari anggota. Yang ketiga, koperasi harus memiliki catatan atau kartu simpanan pokok dan simpanan wajib setiap anggota yang akan dijadikan dasar untuk mengalokasikan jasa modal. Nah, itulah penjelasan tentang SHU. Kalau ada kesalahan saya ini saya minta maaf. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.